terkait laporan dari pesulap merah mungkin sudah sejauh mana nih dari Bang Haji sendiri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan untuk pesulap merah Marcel Radival di Polres Selatan, Polres Jakarta Selatan, bahwa alhamdulillah sudah pemanggilan pertama. Tapi abang tanya kepada penyidik bahwa Marcel tidak hadir dan tidak ada alasannya, gitu ya. Dan mudah-mudahan Marcel panggilan kedua bisa kooperatif, gitu ya, dan dia bisa mengakui bahwa ada laporan polisi yang memanggil dia untuk menjadi di BAP ya, belum tersangka ya. Nah, itu karena semuanya sudah kita jalankan dari yang pelapor itu. Nah, abang hanya saksi. Dan terima kasih kepada Polres Jakarta Selatan, ya, bravo Polri, tetap berjalan, tetap lanjut kasus ini. Karena Marcel merasa tidak pernah ada pemanggilan. Dan abang ada bukti dari penyidik bahwa sudah dipanggil. Ya, nanti pemanggilan pertama nggak hadir, kedua nggak hadir, ketiga jemput paksa. Seperti itu ya. Jadi kalau mau kooperatif, kalau memang nggak malu, Marcelnya nggak malu, selama ini berkoar-koar bahwa tidak ada laporan yang masuk ke dia, ya kan? Nah sekarang dibuktikan sama Allah, tuh ya. Insya Allah, ya taruhlah Marcel tidak bisa datang sekali. Disuruh kuasa hukumnya kan bisa, dalam undang-undang kan bisa. Kedua, kuasa hukumnya. Yang ketiga ya harus hadir, kalau nggak jemput paksa. Nah, ini laporan sudah terkait laporan kemarin itu terkapan Bang di pemanggilan Marcel? Pemanggilan Marcel itu kurang lebih seminggu yang lalu ya, dah sekarang ya. Karena waktu abang WhatsAppan ini, penyidik bilang sudah dipanggil gitu. Seminggu yang lalu ya? Abang nanya kemarin 2 hari yang lalu apa berapa yang lalu ya. Jadi sudah dipanggil. Kan sekarang polisi ini baiknya kita bisa bertanya, kita bisa apa, kan di situ dia ada tulisannya apa ya. Ini tanggal 1 Desember abang nanya. Ya tanggal 1 Desember abang nanya. Tanggal 1 Desember abang nanya. Ya. Oke. Berarti sebelum pemanggilan Marcel, abang sempat dipanggil juga ya? Enggak. Saksi? Ya, di interview sebagai saksi. Sebenarnya bukan saksi ya, memperkuat aja gitu. Jadi laporan dari Agustiar, pelapor, ya, terus saksi Desmond, saksi Raden Raka, baru abang. Ya, ini kan apa bukti pemanggilannya ya. Jadi polisi nggak main-main. Cuman memang agak lambat karena itu yang melapor itu kan banyak banget, gitu ya. Yang melapor itu banyak banget, gitu ya. Jadi, nah ini yang kemarin ini kan tanggal berapa ini? Tanggal 15 September gitu ya, 15 September ini. Berarti memperkuat bukti laporan? Iya, memperkuat bukti laporan karena kita juga ini Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, arti dukun apa bagaimana kan ya gitu. Secara Kamus Bahasa Indonesia nanti kan dia dipanggil nanti
ada apa ahli bahasa, ahli tindak pidana, ahli satu lagi ahli apa ya? Salah. Itulah kurang lebih seperti itu ya. Tapi udah ada komunikasi Bang sendiri oleh Marcel ke Abang itu sampai sejauh ini? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Belum ada komunikasi ya? Beda ada komunikasi. Gitu ya, tidak ada komunikasi. Orang kata dia tidak ada kata damai. Kan begitu. Lihat aja di konten YouTube Abang. Nah, berapa orang sih Bang flashback ke belakang yang laporin Marcel ini? Kalau untuk Jawa Timur itu pengaduan itu 37. Jawa Timur ya. Jawa Timur memang berjalannya agak lambat di sana. Gitu ya. Jalannya agak lambat. Ya. Nah, kalau di Polres Selatan karena kita dekat gitu ya. Alhamdulillah ya walaupun berjalan ada hampir 4 bulan ya. 4 bulan itu jangan berarti polisi itu diam saja. Ya. Dan polisi itu tidak melayani masyarakat dengan baik, tidak. Bagus, polisi itu bagus melayani dengan baik. Tapi kan lapor-lapor kan banyak yang melapor-laporan kan. Kemarin Dewi Persik kan, masalah Dewi Persik. Ya kan, belum yang lain-lainnya. Gitu. Nah, ini kan flashback ke belakang lagi Bang. Ketika Marcel dilaporkan oleh Abang karena Bukan terkait... dilaporkan oleh abang. Oh, Dilaporkan oleh anggota Humas DKI TPHDI ya. Itu ya. Tabib paranormal, hipnoterapi dan dukun Indonesia gitu ya. Di deliknya sebetulnya masuk di dukunnya sama paranormalnya, tapi di dukunnya lebih kuat. Gitu, sebetulnya. Nanti Nanti kan kita lihat aja nanti. mencemarkan nama profesi dukun ini Bang. Profesi dukun, profesi paranormal, spiritual ya. Gitu. Dan mempengaruhi sekali gitu lah. Makanya pasalnya ini kan perlu kita bacain sebetulnya pasalnya ya. Kita perlu bacain pasalnya. Kita sedikit ya. Dia jangan nanti sangka nggak ada pasalnya. Kalau nggak ada pasalnya ngapain dibuat? Ngapain laporan polisi ini keluar kan gitu? Logikanya kan begitu. Setiap nah, ini ya. Jadi perlu disebutkan sedikit bahwa diberitakan saudara dalam perkara dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2002. Ya itu jadi ya nanti kita lihat aja gimana proses nanti. Dan yang penting saya minta Marcel itu kooperatif, jangan takut, jangan malu, jangan menjadi pengecut untuk dipanggil, gitu ya. Kan selama ini berkoar-koar bahwa tidak ada yang pernah memanggil, polisi tidak ada yang pernah memanggil. Wah, kalau polisi nggak memanggil berarti percuma laporan ini dibuat. Nanti akhirnya nama polisi tambah jelek kan, gitu ya. Jangan menghina polisi lah, gitu ya. Jangan mengecilkan polisi, gitu ya. Gitu. Bang, kenapa permasalahan ini sampai sampai melaporkan ke polisi Bang? Apakah nggak ada jalur untuk tabayun atau dan lain-lain? Ya bagi dia tidak ada damai ya untuk perdukunan Indonesia. Tapi yang lucunya yang untuk settingan dan lain-lainnya ya seperti teman-teman abang kok bisa damai gitu loh. Ada apa? Kalau dia mau mengatakan oknum saja, apa salahnya? Banyak pesulap-pesulap membongkar rahasia-rahasia fiktif perdukunan banyak kok.
tapi dengan sopan, dengan akhlak. Kayak Gus Samsudin Jadab itu beda dengan abang. Dengan kita ini tidak seluruh Indonesia ini beda. Dan warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Jangan disamain. Kalau kita mau bilang Ustadz Faisal juga peruqyah, kita bilang hampir sama dengan dukun, ya hampir sama. Arti dukun kan apa nih di kamus bahasa Indonesia ini? Pengobat. Beda dengan dukun santet, dukun sihir kan beda. Di dalam Al-Quran, sihir itu magic. Bahasa Inggrisnya magic. Ya, magic. Magician, magic, sihir. Di Islam, di Al-Quran sihir. Sihir itu magic. Nah, magic dipakai sulap. Ada sebagian ulama mengatakan sulap itu sama dengan sihir. Mau bagaimana? Akhirnya kita berdebat kusir. Masalah agama, nggak kelar-kelar. Makanya abang bilang Gus Samsudin salah. Karena memakai cara-cara perbedaan trik. Dengan trik-trik. Nah, sekarang mana? Kalau Gus Samsudin itu memang penipu, mana? Sekarang kok diem? Nggak ada laporannya. Ya kan? Mana yang ditipu? Mana yang dicabuli? Sama Gus Samsudin. Ya abang nggak sepakat juga dengan Gus Samsudin dengan cara pengobatannya. Abang nggak sepakat dengan Marcel pesulap merah, dengan ucapannya tidak ada akhlaknya, menyamaratakan semua dan menyinggung adat budaya juga, gitu loh. Ya makanya kalau kamu benar jangan berkoar-koar di wartawan, berkoar-koar di konten kamu TikTok atau apa YouTube, datang ke kantor polisi di BAP biar enak. Ah gitu. Lanjutannya mau bagaimana? Itu dong, itu baru laki-laki gentleman. Jangan bawa cuman di TikTok, Snack, Twitter, YouTube. Ditanya wartawan gini. Gak ada pemanggilan tuh. Ya, dia pemanggilan pertama nih, bro. Ente gak dateng, bro. Yo. Berarti nggak ada jalur perdamaian, Bang? Perdamaian nanti bagaimana nanti pelapor. Karena pelapor itu dukun tukang urut. Gitu ya. Bukan dukun spiritual. Ya. Bagaimana nanti kuasa hukum? Kuasa hukum dia, kuasa hukum kita dari pelapor. Gitu. Kalau dulu sih sama abang nggak ada kata damai. Kalau dulu di YouTube dia. Sekarang abang keluar juga di YouTube abang juga. Yang dulu abang Tabayun. Abang Tabayun setelah lebaran 2 hari bulan Januari, 2 minggu lebaran dengan baik-baik. Tapi kayak di BAP, kayak abang tersangka, kayak abang maling korupsi kali di BAP. Ya, kan kamu kan bukan jaksa, bukan hakim, bukan polisi kan, bukan KPI, bukan MUI kan begitu. Gitu. Ya. Jadi pakailah cara sopan santun dan adab. Ini jalan apa enggak? Jalan. Ya. Bang, ini ada yang menarik lagi nih, Bang. Ya kan? Dengan perseteruan abang saling lapor pesulap merah sampai anak pendidik abang sampai adu tinju nih. Gimana Bang lanjutannya, Bang? Kelanjutan adu tinju nggak ada kabar sampai sekarang. Ya. Jadi tidak ada kabar sampai sekarang. Dan ya isu di luarnya ngomongnya beda-beda lah macam-macam. Gitu ya. Gitu. Padahal Habib Jinnah udah siap tarung dan siap mati kalau perlu. Siap mati dah. Tapi dia siap nggak? Selama ini siap nggak? KO atau rahangnya patah? Gitu. Kan gitu. Itu aja. Ya kan? Jangan alasan tangannya habis celakaan ini abang udah urutin kok, tangannya udah baik, udah nonjok lagi. Gitu ya. Ya tadi YouTube abang kemarin latihan silat juga. Apalagi ya, jadi ya alasannya nggak tahu deh itu panitia itu ya. Mana alasan panitia bagaimana, abang belum dengar. Dari Habib Jinnah juga belum ada kabar bang. Apa digagalkan, apa diteruskan. Itu aja. Berarti masih belum tahu ya bang, masa untuk adu tinju ini Masih ngambang, bisa digagalin. Abang curiga digagalin. Gitu.
Tapi Allah alam, mudah-mudahan nggak digagalin kan begitu. Kan curiga boleh, dulu nggak boleh. Mudah-mudahan sih jangan sampai digagalin dah. Gitu, sama jangan gagal-gagal. Berarti dengan adu tinju ini Jindan dan Pesulap Merah adu tinju, guru merasa ini juga bang ya, maksudnya merasa ada kepuasan diri lah. Oh iya, memang ada kepuasan sendiri, bukan sendiri lagi ya. Kawan-kawan juga, kapan bang? Kawan-kawan paranormal, ya, spiritual, yang dukun urut, segala macam nih. Kapan bang? Nggak tahu nih kapan nih. Kan? Kalau sampai menang, berarti memperbaiki nama paranormal, ya, nama spiritual, nama perguruan silat, ya, nama habaib naik lagi, nama dukun lagi sekalian dah naik lagi, bagus lagi namanya, karena tidak menyamaratakan semua. Itu. Selama ini Marcel ngomong dukun itu nggak cabul nipu, tapi dia belum pernah buktikan mana yang cabul. Nih yang cabul, bawa aja kantor polisi. Nih yang nipu, bawa kantor polisi dong. Enak kan? Selama ini kan cuma ngomong doang. Cuma mencari konten, mencari YouTube, mencari subscribe, mencari penilaian orang. Nah, netizen dia bisa aja yang pernah dibohongin sama dukun-dukun, sama paranormal, oknum paranormal atau orang dukun kan bisa aja. Lagi membela dia. Gitu kan? Nah, sekarang mencerdaskan anak bangsa yang mana? Dari segi apa? Mana buktinya? Abang punya rekaman, demi Allah punya rekaman yang membuka rahasia dia bahwa dia dengan Gus Samsudin Jadab itu settingan. Abang ada di sini. Demi Allah ada. Ya. Dagelan dibilangnya. Settingan untuk menaikkan nama dia dan YouTube dia dan ini dia. Itu aja. Abang bisa buktikan di sini. Berarti awal mula dari permasalahan ini karena itu ya? Awal mula permasalahan yang mana nih? Yang dia sama Gus Samsudin apa yang dia sama grup sama kita? Sama abang. Oh yang sama saya dari yang pertama tabayun, nggak ada kata damai. Terus ucapan dia, ya kan? Seolah-olah jadi seperti mengadu domba, menjelekkan paranormal, para spiritual, dukun-dukun sama paranormal bersama. Dukun itu keahlian. Karena Bang bilang kalian dukun tuh ada 3 macam. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dukunnya mana? Ada dukun tukang urut, dukun beranak, dukun sunat. Ada dukun yang pakai herbal. Zaman dulu mana ada dokter. Dinamakan di zaman Rasulullah namanya tabib. Makanya Abang disebut dulu tabib karoma. Ya kalau masa iklan di majalah misteri dulu tabib karoma. Ketiga dukun yang menggunakan ayat-ayat Allah, sholawat, dan menggunakan juga ilmu-ilmu adat, istiadat kita yang Jawa, yang Sunda, yang Jawa Barat, kan sebegitu. Dan jangan menyamaratakan semua, gitu loh. Dia bilang gak ada kata damai, ya udah perang aja sekalian gitu. Mau perang bagaimana kan gitu. Itu aja. Lagi. Oke bang, yang terakhir bang, ada yang mau disampaikan oleh Marcel dari abang soal pelaporan ke pemanggilan kemarin dia tidak hadir. Ya, kalau abang sih cuma satu. Kamu sel kooperatif, ya. Terus dipanggil datanglah. Kamu pakai kuasa hukum 1000, kuasa hukum kamu kayak, ya, datanglah dipanggil panggilan polisi. Dan nomor manajemen kamu juga sudah ada di kantor polisi, ya. Kalau dipanggil sama Polres Jakarta Selatan hadir, pemanggilan pertama nggak hadir, itu pemanggilan kedua. Coba tolong kooperatif, kamu laki-laki jangan malu. Kamu pernah bilang kan di konten YouTube kamu, TikTok kamu kemarin, tidak ada yang banyakkan yang melapor, tapi tidak ada yang terbukti pemanggilan. Nah inilah kita buktikan atas izin Allah dan ridha Allah. Sel. Ingat Sel, Allah tidak buta, Allah tidak bego. Kita buktikan.
pemanggilannya, ya. Itu aja. Dan pesan abang, jadilah laki-laki sejati. Jadilah laki-laki sejati, benar-benar salah-salah. Kalau mau bicara hukum agama, kamu jangan bawa-bawa hukum agama. Ya, nanti kamu mengadu domba antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab lain. Jangan, hati-hati kamu. Sedangkan kamu nggak mikir kamu pakai wig aja, setiap hari kamu bekerja pakai wig aja, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena kamu bukan bencong, bukan banci. Makanya kamu mengaji dan mengaji lagi. Cari guru kamu. Benar nggak kamu pakai wig ini haram? Itu sel. Kita kaji diri, mengaji diri, dan mengaji dan mengkaji. Kajilah diri kita. Udah merasa kita ini paling benar, tanpa dosa. Kalau abang masih pendosa, hina, fakir, zolim di mata Allah. Ya. Kita sama-sama kaji diri saya. Oke. Terakhir berarti tidak ada kata damai bang ya? Kata dia, Kalau dari abang pribadi sendiri. kalau abang dia pribadi begini aja. Abang kan tergantung pelapor. Tergantung kuasa hukum. Gitu loh. Yang melaporkan bukan abang. Gitu. Ya kan? Kayak kemarin masalah Dewi Persik udah minta maaf, kata ibunya terusin lanjut pengadilan tadinya. Ya kan? Sampai sujud-sujud itu ibu kan? Kita nggak tahu. Kalau dia akan mengakui, ya nanti bagaimana kuasa hukum? Kuasa hukum dan pelapor. Karena abang nggak berhak bicara terlalu banyak karena melangkai kuasa hukum juga kan gitu. Abang di sini cuman interview, cuman menambahkan aja gitu. Pelapor ini siapa, ini siapa, ini siapa, saya cuma gitu. 33 pertanyaan kemarin gitu. Kalau yang pelapor sampai 5 jam. Mudah-mudahan juga Marcel datang ya bisa ditanyanya 6 jam gitu atau sama 5 jam kan enak gitu ya, depan polisi gitu saya sekali gitu ya. Kan enak gitu saya. Gitu, jadi biar adil. Berarti tabayun tidak bisa, ini penyelesaiannya di kantor polisi gitu ya? Sekarang gini, bro, dia datang dulu BAP, datang dulu di BAP. Setelah itu kan nanti ada mediasi, ada apa dan lain-lain kan begitu. Itu kan secara hukum. Sekarang dia datang aja kagak, ini kagak, bagaimana kita mau bilang damai, mau bilang dia ini? Maunya dia bagaimana? Kita kan belum tahu. Gitu loh. Ya kan? Oke. Kalau abang dia sama pribadi abang memang tidak ada kata damai pada saat tabayun, ya sekarang ini kan bukan tabayun, ini kan pelaporan gitu, pelaporan polisi. Oke, itu aja. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.